Di malam yang sangat indah ini, kita sama-sama akan membahas tentang spirit doll yang tentunya ini sangatlah menarik. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu bahwasannya spirit doll itu adalah boneka arwah gitu, yang pada musim-musim ini banyak diadopsi karena mereka meyakini gitu, di dalam boneka tersebut ada sebuah kekuatan yang ditimbulkan ataupun ada sebuah ruh gitu yang tinggal di dalamnya. Ruh itu adalah bagian dari manusia. Jangan salah, manusia itu terdiri dari ataupun terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama ada ruh, kemudian ada jasad, yang ketiga ada amal. Itu bisa dikatakan manusia ketika komponen itu bisa terjalin ada. Yang pertama ruh, dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Cepat atau lambat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada jasad. Nah gini, yang Allah ciptakan dengan sedemikian rupa indahnya. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, namun itu adalah sebuah perbedaan yang tentunya patut kita tafakuri bersama. Yang ketiga itu ada amal. Amal perbuatan kita. Jadi manusia itu harus beramal, apalagi kita yang beragama Islam. Kalau istilahnya kita muslim, istilah Arabnya. Nah, adapun ruh nanti itu menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh itu. Kemudian ada jasad. Jasad itu haknya binatang yang ada di dalam tanah. Apapun itu, mau bilatung, cacing dan lain sebagainya, semut gitu. Karena apa? Kebiasaan manusia ketika meninggal dunia dibenamkan ataupun dikubur. Nah, ketika itulah para hewan-hewan memakan dan itu udah menjadi haknya. Kemudian apa untuk kita? Yaitu amal perbuatan kita, baik itu yang buruk maupun yang baik. Itu akan kembali kepada kita dan akan dirasakan oleh kita, bukan orang lain. Adapun sedekah, sedekah itu dari kita untuk kepada orang lain, tetap untuk diri kita sendiri sebagai investasi nanti di akhirat kelak. Oke, kembali kepada tema pokok dalam pembahasan ini, spirit doll. Apa sih dalam pandangan hukum Islam? Perlu diketahui bahwasannya hukum itu ada beberapa macam. Yang pertama ada hukum syariat, ada hukum adat, kemudian ada hukum akal. Nah, kalau berbicara di sini tentunya kepada hukum akal. Kalau hukum syariat itu terbagi pada 5 bagian. Ada wajib, ada sunnah, makruh, kemudian mubah, dan ada yang haram. Nah, kalau untuk berdimensi akal itu ada wajib dan mustahil. Kemudian ada jaiz. Nanti ini tentunya ini akan bersinambungan, akan sangat berhubungan antara hukum akal, hukum syariat, dan hukum adat. Hukum adat contohnya seperti kayak gini. Kita lapar kalau tidak makan. Kita kenyang kalau kita makan.
Nah, itu kebiasaan hukum adat. Kalau ada yang mengatakan terkait mukjizat ataupun hal-hal yang luar biasa yang keluar dari manusia-manusia pilihan, baik itu nabi ataupun para aulia, nah itu bukan, sebetulnya ini saya ingin meluruskan, bukan tidak masuk akal, ya, bukan tidak masuk akal, tapi itu keluar dari kebiasaan. Karena apa nih? Akal kita nih, sebelum biar paham dulu. Karena akal kita itu udah beriman. Dari dulu akal kita itu udah beriman kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi di luar nalar kita, akal itu udah ada dulu meyakini. Makanya ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu bagi orang yang berakal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, kayak ya apa ya, anjing gitu bukan orang ya, makhluk yang tidak berakal, tidak ada agamanya. Kita istimewanya di sini. Kembali lagi kepada spiritual nih, hukum ya, hukum. Ketika berbicara hukum tidak akan lepas dari yang tadi. Dari yang tadi antara wajib, haram, makruh, kemudian mubah. Aktivitas yang dilakukan oleh tokoh ataupun siapapun itu cuma kebiasaan kan tokoh gitu ya, yang sedang gempar gitu. Kalau saya pribadi yang melakukannya itu yang memperlakukan boneka seperti halnya memperlakukan anak sendiri, seperti menyayangi anak sendiri dan lain sebagainya. Itu kan mungkin nggak akan jadi pembahasan yang sangat menarik, cuma ini kan menarik karena emang dilakukan oleh orang-orang yang istimewa dan punya nama gitu. Nah, tidak mungkin saya sebutkan siapa saja, mungkin di kalangan artis yang melakukan hal demikian. Bagi kita ketika kita ngefans ataupun senang kepada seseorang, ya tetap kita harus memfilter dengan ilmu kita. Ya, saya suka dengan Cristiano Ronaldo kan dalam sepak bola, tapi tidak dengan agama gitu. Kemudian saya suka dengan artis ini, tapi tidak dengan ininya. Jangan sampai nanti ya ketika ada saya suka terhadap artis ini, kemudian dia mengadopsi boneka yang diyakini olehnya ada ruh, dan pasti ruhnya itu ruh istimewa bagi pemeliharanya. Terus gimana sih nih yang menjadi sumber permasalahannya tuh di mana, letak di mana? Kembali lagi, setiap kegiatan aktivitas itu pada asalnya mubah, hukumnya itu mubah, boleh-boleh saja. Makan boleh, terusan ini itu boleh, mubah. Hatta dalilu ala khilafihi, sampai ada dalil yang menunjukkan atas ketidakbolehannya. Bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Tapi itu ketika ada dalilnya. Nah, ketika tidak ada dalil, mubah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Lantas, ketika berbicara spiritual itu ya, oke, saya katakan sebelum pembahasan, melakukan hal yang seperti itu boleh-boleh saja. Ya, memperlakukan anak boneka seperti anaknya, seperti ibunya. Ketika berperilaku itu asalkan pertama bisa mengkontrol hati. Nah, boleh-boleh saja bisa mengkontrol hati, karena ini nanti akan berhubungan dengan keyakinan. Nah, keyakinan mereka kenapa bisa mengadopsi boneka yang mungkin bagi kita tidak begitu berharga, tapi kenapa mereka memperlakukannya sangat istimewa, bahkan seolah-olah lebih sayang mungkin dengan daripada dirinya sendiri. Bolehkah seperti itu? Mencintai sesuatu, kemudian lebih saya mencintai barang-barang,
kemudian berusaha menjaganya, memperlakukan dengan istimewa. Boleh-boleh saja kalau cinta. Boleh-boleh saja. Nah, tapi sekarang kita akan bahas kenapa bisa dikatakan tidak boleh. Kenapa bisa dikatakan tidak boleh? Karena satu, dia meyakini yang tidak ada dasarnya. Dia meyakini bahwa ada ruh di dalam boneka itu. Nah, inilah yang tidak bolehnya, yang menyebabkan tidak boleh. Awal-awal yang menyebabkan tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, gini ya, ketika manusia meninggal, ruhnya itu udah diamankan oleh Allah. Gak mungkin, gak akan ada ruh yang gentayangan, apalagi masuk ke dalam boneka. Tidak ada satu hadis ataupun Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW diinstruksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, yas'alu akan bertanya kepadamu 'anir ruh, tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi. Qul, katakanlah oleh Muhammad, ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Saya di sini berbicara profesional ya gitu. Jadi ruh itu sebetulnya ketika dibahas oleh manusia itu tidak akan menemukan hakul yakin atau ilmu yakinnya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling sempurna. Allah menyuruhnya itu bukan memberikan ilmu, katakanlah oleh Muhammad, ruh ini begini akan begitu. Tapi apa? Perintahnya itu kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Seperti yang telah saya katakan tadi, ruh itu akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan nanti. Jadi gak akan ada ruh gentayangan, kemudian di hari Jumat membayangi mindset seperti itu gak ada ya. Terus saya pun pribadi nih mengalami sedikit curhat ya. Terus apa yang terjadi kalau ada seperti hantu, pocong, Cinderella ya, cinder bolong gitu. Kalau dari Pangandaran ada Nyi Roro Kidul, kemudian dan yang lainnya, itu siapa? Itu ruh, bukan itu bukan ruh, tapi itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menyertai setiap makhluk yang hidup, yang istilahnya disebut jin korin. Nah, kebetulan ini adalah merupakan salah satu bahasan saya. Jadi jin itu, jin, iblis, ifrit, dan sapara kanca, itu adalah sistem yang sudah terbangun. Nah, jin itu kan kalau jin masih bisa dengan kita, karena ada jin Islam, kemudian ada jin kafir. Nah, jin kafir itu yang disebut iblis, setan. Kalau setan itu Allah titipkan di setannya manusia. Beda lagi. Setan itu berfungsi kepada adanya itu dalam darah manusia. Itu setan. Dalam darah manusia. Kalau jin itu yang bergantayangan. Nih kayak gini nih, contohnya saya suka sama seseorang, kemudian nanya kepada paranormal untuk mengetahui karakteristiknya, apa saja yang dia sukai, apa saja yang dia benci. Nanti suatu saat saya akan memberikan kejutan untuk dia agar dia terpesona terhadap saya gitu. Nah, datang kepada paranormal berbicara seperti itu. Nah, itu yang datang itu bukan ruh, tapi jin. Jadi ada manusia itu yang bersekongkol dengan jin.
Itu pun Al-Quran udah menceritakan, udah menegaskan ada sebagian manusia yang bersekongkol dengan jin. Pantesan udah gak aneh gitu kalau ada paranormal tahu karakter si A seperti ini. Oh dia sukanya apel, dia kalau pergi ke sekolah sukanya jam segini jam segini. Bahkan nih saya pribadi tidak bisa menyimpan kelakuan saya, tidak bisa mengingat semua aktivitas yang telah saya kerjakan. Berbeda dengan jin korin saya, semuanya ingat, terekam oleh dia, tahu. Yang dia panggil oleh paranormal itu adalah jinnya. Nah, jadi kalau ini saya tegaskan dari ini, saya harap di anggota Anggalarang nggak ada yang menjadi paranormal, jangan bersekongkol dengan jin gitu. Nah, karena apa? Nggak ada untungnya. Kata Al-Quran, fazaduhum rohako. Yang akan bertambah itu adalah kerusakan. Kalau kerusakan bukan untuk pada dirinya sendiri, tapi ada kemadaratan bagi orang lain. Itu fazaduhum rohako yang akan bertambahnya. Kalau di ini dalam Al-Quran ayat lain itu waqala qorinuhu. Nah, dan kemudian telah berkata siapa qorinuhu yang menyertainya. Itu di surah Al-Qaf. Ma apa ya? Ma agwayatuhu walakin kana fi dhalalim ba'ida. Nah, gitu. Tapi ini nanti ya, jangan menyalahkan jin korinnya. Ketika kita ada sebuah permasalahan, problem, kemudian hidup resah dan yang lain sebagainya. Itu jin korin berkata kepada Allah, maaf gue itu aku tidak pernah menyesatkan mereka. Jin korin saya gak pernah menyesatkan saya. Kemudian jin korin si A tidak pernah menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalim ba'ida. Mereka sendiri yang berada dalam kesesatan. Gitu. Jadi jangan salahkan nanti ketika dukun ditanya dihisab, menyalahkan jin korin, kenapa dia mau bersekongkol dengan saya gitu, sehingga kerusakan tertabur di mana-mana. Ya, kata jin korin gitu, saya tidak pernah menyesatkan mereka, tetapi mereka lah paranormal yang yang terpesona dengan saya untuk mengetahui si A si B. Nah, timbullah di sini satu, berarti ruh itu boneka itu gak akan mengandung ruh, gak ada, mati total. Tuh satu keyakinan yang harus kita yakini, yang udah ada dalilnya. Yang kedua, ketika kita melampaui rasa cinta terhadap sesuatu, awas hati-hati. Kalau dalam perkataan, cintailah orang dengan sewajarnya, karena terkadang dia akan menjadi musuhmu di suatu hari nanti. Dan bencilah seseorang dengan sewajarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi pasanganmu di hari nanti. Biar gak malu nanti. Saya banyak gitu kan kasusnya teman-teman saya yang dulunya cekcok, ini nikah gitu. Makanya gitu, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Nah, kalau benci jangan lah. Kalau jangan benci pun jangan. Nah, kenapa kalau ada cinta yang lebih itu akan membutakan sehingga dia akan mendekati dengan kemusyrikan. Kenapa bisa berdekati dengan kemusyrikan? Karena apa? Sesuatu yang kita pertuhankan selain Allah itulah musyrik. Itulah musyrik. Bayangkan kalau kita setiap hari boneka dimandiin, terusan gini gitu, bahkan rela mati untuk dia. Wah, segala aktivitas dilakukan. Hati-hati. Bukan hanya pada boneka saja ya, bukan hanya kepada boneka itu saja. Tapi awas. Terhadap apapun yang kita cintai, kita harus bisa mengkontrol hati. Karena apa?
musyrik itu pekerjaan hati. Saya berkata gini, jauhi musyrik, jangan berkata jangan musyrik gitu. Seperti halnya kayak gini nih, kayak gini. Kalau kamu gak mau basah, jangan ke kamar mandi. Benar gak kayak gitu? Benar, tapi itu bukan solusi. Kalau kamu jangan gak mau jatuh dari motor, jangan pernah naik motor. Benar gak itu? Benar, tapi itu bukan solusi. Kalau kamu gak ingin kena musyrik atau mendekatinya, bukan berarti menjauhi segala sesuatu karena takut dengan kena musyrik. Tapi apa? Agar keyakinanmu terkontrol, maka kajilah ilmu tauhid. Kalau bersepeda, ya berarti kamu kalau gak mau jatuh dari sepeda, dari motor, ya kamu pakai motornya hati-hati, bukan jangan naik motor. Zaman 2022 masa gak naik motor gitu kan? Beda, harus mengikuti zaman juga. Nah, sini yang pertama, musyrik itu adalah pekerjaan hati. Jadi ketika ada sungkem gitu ketika pernikahan kayak banget gitu. Nah, itu adalah hati kita yang perlu dikontrol agar tidak memusyrikkan atau tidak menyekutukan Allah. Kita secara badaniah bungkuk kepada orang tua, tapi tetap hati kita tetap berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya terkait apa itu teh? Spirit doll, boneka yang mengandung arwah. Yang pertama tadi udah saya katakan bahwasanya saya tegaskan dalam boneka itu tidak ada arwah ya, tidak ada arwah. Kemudian awas yang kedua, ketika kamu sudah terlena dengan sesuatu, awas kontrol hati agar tidak dekat dengan kemusyrikan. Nah, ini berbicaranya spirit doll, nanti berbeda lagi kalau dengan boneka mainan apa gimana itu hukumnya. Nah, ini kalau spiritual jelas udah haram, gak boleh. Apalagi sampai disembah, disayangi seperti itu, gak boleh. Tadi asalnya saya mengatakan boleh-boleh saja, selama itu perbuatan itu boleh-boleh saja gitu. Ketika belum ada dalil, kosong dari dalil, boleh-boleh saja. Seperti itu yang spiritual. Mohon maaf ini mau moderator, waktunya sampai jam berapa ya? Oke, berarti lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi bahkan sekarang kan mendekati bulan Ramadan, nanti juga ada nisfu Sa'ban. Ada 10 dosa yang tidak mungkin Allah ampuni di nisfu Sa'ban itu. Dan yang paling tertinggi itu adalah musyrik terhadap Allah. Nomor 1. Musyrik itu nomor 1. Dosanya itu lebih besar daripada zina. Dosanya itu lebih besar dari yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini hati. Dosa hati. Min kabarai dzunub, dosa hati. Ketika hatinya udah rusak semuanya. Hancur. Pondasinya udah rusak. Nah, itu jelas ya hukumnya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ini kan sifatnya diskusi, bisa lah, ayo. Mungkin dari saya seperti itu saja. Silahkan saya kembalikan kepada moderator, karena emang spiritualnya tadi udah disepakati bahwasannya boneka yang diyakini oleh seseorang mengandung arwah atau mengandung kekuatan, kemudian diadopsi dan disayangi sedemikian rupa, tadi udah disepakati, dan hukumnya itu tidak boleh ya. Udah jelas. Nah, mungkin udah selesai, terlebih nanti ilmu yang
bersangkutannya kita bisa diskusikan di selanjutnya, sesi selanjutnya. Silahkan moderator. Oh, Kak Said. Gimana slownya? Oh ya, maka enak. Halo Kang Jan. Nah, orang langsung ngobrol aja, so, bebas. Lanjutnya seperti gimana? Ya silakan Kang. Nggak jelas suaranya. Iya, siap. Udah jelas Bu moderator. Ya, sekarang langsung saja. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Sudah ingin bertanya, silahkan. Dipersilahkan. Sebelumnya izin berbicara. Iya silakan. Moderator. Oh iya, maaf. Ada Ibu Eka. Ada. Ya, saya di sini sebenarnya nggak bertanya sih. Hanya izin berpendapat gitulah. Oke. Akan pendapat. Opinion. Ya kan ini kan temanya mengenai apa spiritual dalam agama ya, maksudnya hukum kan? Tadi sudah bersama Pak Ustadz sudah dijelaskan itu apa yang lebih ya profesional, lebih tahu di ranahnya gitu mengenai apa hukum Islam itu. Namun saya di sini tidak akan menanggapi persoalan hukum karena ya menurut saya sih ya apalagi kalau dalam perspektif Islam gitu, ini kan yang saya ketahui kan dari sejarahnya gitu bagaimana spiritual ini kan lebih ke agama apa ya, Hindu Buddha kayaknya. Orang-orang Thailand gitu yang memang basicnya ya seperti itu gitu. Apa asalnya gitu. Kalau berbicara sejarah tentu ya spiritual ini ya bisa ke zaman dulu juga, zaman Jahiliyah, peradaban Romawi. Bagaimana kalau dalam saya cerita ada ranah sosial ya kan, yang Iya silakan. ya emang ya di ranah
masyarakat, terutama dalam teori Al-Uskom itu tahap evolusi perkembangan masyarakat dan teori fisik dan positifis, di mana ini ya masuk ke tahap yang teologis ke metafisik, itu kan di mana ya percaya pada hal-hal yang apa ya, yang abstrak, yang kekuatan alam gitu. Meskipun ya kalau menurut Max Weber memang ada meskipun zaman modern gitu, teknologi maju, tapi masih tetap ada hal-hal yang memang tidak bisa dirasionalkan gitu. Semakin modern juga masih tetap, karena ada naluri gitu, ya insting naluriah manusia seperti itu, kadang hal-hal yang untuk dan lebih spesifik menurut saya, di mana dunia spiritual ini lebih ke viral di berita gitu. Kalau realitas fenomena yang ada di masyarakat itu menurut saya tidak terlalu gitu, karena kan ini berawal dari tokoh apa ya, artis figur itu pun tidak hanya beberapa artis yang memang di kalangan atas ya, yang lain pada ngikut gitu, terutama yang ya ada beberapa lah itu bertiga gitu. Jadi ya kalau buat pendapat saya, manusia spiritual ini lebih kayak bisnis tuh, intinya gitu sih. Saya memandangnya gitu, meskipun realitasnya fenomena ini tidak di masyarakat tidak terlalu gitu, tidak terlalu tidak terlalu masyarakat yang umum gitu. Karena kan sekarang bahwa terkonsep oleh media, dari berita dari media, terutama media sosial yang ya dari beberapa detik juga langsung terekspos gitu. Jadi ya menjadi viral, dan viral di beritanya itu ya tentu yang menguntungkan karena banyak itu konten-konten kemudian dan sebagainya. Tapi kalau kalian bisa cek mungkin nih para apa ya, yang terutama cewek nih yang di yang Shopee, Lazada gitu, yang tukang ngecek itu aku belanja online, harga-harga boneka kayaknya masih tidak, terutama boneka-boneka yang ya seperti itu harganya masih wajar gitu, tidak tidak kayak langsung booming kan. Dulu kan pernah kita ada batu akik, gue sempat pernah dulu ini beli batu akik yang wah harganya juga sampai kayak selangit. Kalau ini mah memang lebih ke viralnya baru di berita gitu, secara fenomena. Kalau di fenomena realitas yang ada mah masih ya bisa dikatakan ya masyarakat yang namanya juga masyarakat, terutama ya secara gimana ya, netizen Indonesia gitu ya langsung jadi viral itu booming. Kalau bicara lihat ke yang kayak di Thailand gitu, memang ya ada, meskipun ya di sana pun ya tidak, karena kan ini berawal di Thailand memang percayaan kayak negara-negara Thailand, Kamboja yang penganut Buddha, Hindu gitu yang mayoritas, memang ya percayaan seperti ini ya ada gitu, karena ya diyakini bisa kayak ketenangan gitu dalam kehidupan itu, keamanan, ketenangan, kebahagiaan mungkin. Seperti itu pendapat saya. Jadi ya dalam bisa dikatakan ya hal dalam sosial gitu, realitas ya lebih ini lebih apa ya, palsuan gitu. Tidak ada akun tertentu yang mungkin kayak bisnis gitu, kayak post-truth lah ini mah. Jadi palsuan di atas kepalsuan gitu, kebohongan yang memang dibintai oleh media, terutama di berita gitu, viralnya gitu. Kalau itu menurut pendapat saya gitu. Itu sih yang ingin saya sampaikan untuk dalam perspektif agama, terutama agama Islam gitu, mengenai tadi hukum. Ya saya ya sependapat lah dengan Ustadz dan Ariana gitu, mengenai hukumnya gitu. Itu mungkin dapat pendapat moderator. Terima kasih. Saya juga izin berpendapat, Bu Moderator. Baik, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Moderator yang telah memberikan ruang
hakim ketika berbicara tentang yang menjadikan sebuah peluang bisnis. Tadi kemungkinan dari Mas Hakim mungkin ini menjadi bagian dari strategi marketing ataupun artis tersebut diendorse oleh salah satu e-commerce yang mana nanti di dalam blognya itu langsung merekomendasikan untuk membeli boneka ada di toko Lazada atau Shopee, di Bukalapak, di Akulaku, mungkin seperti itu. Nah mungkin saya juga melihat fenomena ini yang terjadi di Indonesia sekarang, terus di isu yang lagi booming spiritual. Saya mengambil mungkin sisi baiknya kenapa public figure tersebut mengedepankan ataupun langsung tentang spiritual itu ya langsung mengamini. Nah, mungkin saya melihat dari sisi baiknya bahasanya Indonesia itu kan tiap minggu, tiap hari, tiap bulan bahkan tiap tahunnya itu besar sekali perhelatan ataupun dinamika terkhusus di isu-isu sara. Nah mungkin kalau membaca kemungkinan dari sisi baiknya, nah adanya spiritual ini untuk lebih menekankan bahwasannya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang saling menghargai dan bahwasannya di negara Indonesia itu terlahir ataupun bukan terlahir bisa merdeka gitu, bukan hanya salah satu agama gitu, bukan hanya yang memerdekakannya, bukan hanya agama Islam, bukan hanya agama Kristen dan yang lainnya, tetapi dibentuk ataupun dimerdekakan oleh berbagai agama. Jadi banyaknya isu-isu sara antara umat beragama itu di sini mungkin yang mengedepankan spiritual itu untuk lebih saling menghargai, gitu, bahwasannya kita itu hanya berbicara tentang ranah keyakinan, gitu, tentang ranah hati. Ya kalau misal dibawa ke ranah agama, benar, tadi kan sebenarnya saya juga sepakat karena agama itu ya sifatnya dogmatis, itu bisa dilawan. Mungkin itu seperti itulah. Lawan. Enggak, kita dilawan, agamawan. Terus siapa? Baik, terima kasih kepada Hakim sama adiknya yang sudah berpendapat tentang spiritual ini. Baik, jadi teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Baik, silakan. Fenomena sosial apa sebetulnya, karena terkait kecintaan kepada produk kita, menurut saya bukan hal lumrah lagi ya, mulai dari cintaan kita kepada laki-laki. Nah, kalau laki-laki kan sebagai seni ya, sebagai seni indah, maka kalau boneka fenomena apa? Jadi gimana ya? Kalau menurut saya nanti mungkin ke materi yang lebih expert ya, lebih paham. Kalau menurut saya Indonesia itu selalu terhipnotis sama isu sara, sedangkan negara-negara lain sudah membicarakan hal lain. Kita terus saja di isu sara. Ini ada fenomena sosial apa gitu? Kira-kira menurut pendapat Pak Komateri? Oke, terima kasih kepada agen-agen yang sudah mengantarkan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh pemateri kita. Oke, atur nuhun Kang Jen. Sebetulnya kan satu kejadian ataupun satu masalah pembahasan bisa ditinjau dari berbagai sudut ilmu pengetahuan, baik dari sosial, ekonomi, agama, dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa mungkin ya yang banyak itu syarat lagi. Seperti yang telah saya katakan, karena agama itu berbicara dengan hati. Gini berbicara dengan hati itu tidak kayaknya
banyak itu reman ya, yang dia tidak sholat, tidak puasa, tapi ketika mendengar isu sara ya spontan, rasa terpanggil bahwa oh ini agama gini. Dan emang ketika kita ingin ingin populer ataupun ingin jadi banyak tinjauannya, kemudian ingin aman, itu menggunakan agama. Contohnya lah kayak gini, saya pakai peci nih, pakai kampret, pakai ini ya, ke jalanan pakai sarung. Banyak kan pasti orang lain tuh melihatnya dengan pandangan beda. Karena setiap yang kita gunakan itu mempengaruhi dan akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Ini baru pakaian yang dianggap syariat gitu kan, peci gitu kan gitu. Nah, ini menimbulkan aura saya tidak ingin mendekati perempuan, saya tidak ingin ke diskotik, saya tidak ingin seperti itu dan seperti ini. Terlebih sekarang mungkinnya para artis yang saya rasa yang mereka ketika berbicara karir itu mereka ingin yang paling diutamakan bagaimana sejauh mana nama dia dikenal oleh sosial media gitu. Karena kemarin Raffi Ahmad pun menurut kalau saya pribadi gitu ketika mau mendatangkan Ozzy itu lebih ke marketing untuk memperkenalkan klub barunya. Nah, itu karena apa? Ya sekarang YouTube itu gak berbicara ini baik atau buruk, tapi berbicara siapa yang banyak, mana yang banyak dilihat, mana yang banyak subscribe-nya, itu yang menjadi uang, dan uang itulah yang menjadi kebutuhan untuk menjadi sultan gitu ya. Nah itulah ego kita, ego manusia Indonesia ya. Tapi kita kembali lagi gitu ya, ketika kita jangan sampai menghalalkan segala cara hanya ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak bisa gitu ya. Kita harus mendapatkan yang benar-benar ini real, bagus, baik gitu dari semua aspek. Terlebih nanti itu yang spiritual, kalau hanya itu untuk popularitas saja, tidak masuk pada ranah keyakinan, berarti dia itu hanya untuk silahkan aja gitu. Bahkan banyak kan di Shopee ataupun di Lazada gitu kan ada harga murah, pasti pas dilihat itu harga murah, pas dipencet, pas dibeli, wah ternyata yang murah itu bahan-bahan yang murah, ininya gambarnya jas, tapi yang ditampilkan harga sendal kan gitu. Itu juga udah bohong, tapi itu kan ilmu gitu ya. Dalam ilmu marketing udah biasa saja. Kemudian ini untuk memarketingkan dirinya gitu sebagai artis, ingin lebih disorot, kemudian ingin lebih viral. Nah gitu aja, mungkin dengan menambahkan follower banyak gitu, cara-cara ini seperti itu. Karena yang saya analisis sekarang itu bukan kualitas dan kredibilitas yang didepankan, tapi popularitas. Banyak gitu yang seperti itu. Terlebih kalau di pembicara ya, ulama pun dalam ini pun udah menjelaskan, kasirul khutbah qalilul ulama. Pembicara itu banyak tapi ulama itu sedikit. Banyak itu seperti itu. Ya, teknik sekarang mah agar banyak ininya lah, masaknya seperti itu. Itu mungkin ya. Kanjen, mohon maaf apabila kurang lah. Itu juga yang kemarin kasus di Bandung itu kan pesantren, aman-aman aja. Katakanlah ya pesantren yang dijualnya. Mindset orang baik dalam pesantren itu, ternyata di dalamnya kerbau semua gitu kan. Langsung viral kan. Itu kalau pelakunya
bikin channel YouTube udah bagus, itu banyak yang nonton, jadi duit juga. Kalau ujung-ujungnya ke sana. Baik, terima kasih kepada Kang Ariane atas penjelasan. Gimana Kang Ginjan untuk jawabannya? Ya. Kalau dilihat dari sisi ekonomi ya bisa masih dalam sebagai kalau dilihat dari sisi agama sebetulnya bicara terkait cinta sih harusnya pasti Cinta kan, cinta itu membutakan kan Jan, cinta itu membutakan. tapi kalau saya lihat dari sisi sosial sebetulnya kenapa kita nggak fokus kepada sekarang pandemi COVID-19, sedangkan Inggris menyatakan bahwa COVID-19 menjadi endemi bukan lagi pandemi. Kita nggak pada akhirnya nggak fokus kepada hal tersebut, sedangkan jelas-jelas kalau pandemi COVID-19 bagi saya ya merupakan sebuah bisnis kesehatan. Cuma masyarakat dibodohi dengan berita yang pada dasarnya masyarakat Indonesia itu lebih tertarik kepada hal-hal mistis. Jadi menurut saya kalau media itu kayak YouTube, kemudian isu kayak artis ya, sebagai pengalihan aja, sebagai hiburan aja. Jadi jangan dianggap sebut aja lah. Karena kalau dijelaskan secara agama sebetulnya sudah beres semua terkait spiritual. Tadi juga Pak Kiai sudah memperjelas ya terkait fenomena spiritual. Kemudian kenapa masyarakat Indonesia tidak terfokus kepada manfaat daun ganja sebagai pengobatan, sedangkan di Filipina sendiri sudah dilegalkan dengan batasan-batasan tertentu. Terus kemudian kenapa masyarakat Indonesia tidak lebih membahas kepada RUU TPKS, sedangkan ada beberapa perubahan di RUU TPKS ya, dari mulai 13 menjadi 9 dan terakhir menjadi 4. Sedangkan itu baru pembahasan, ditetapkan sebagai RUU yang harus dibahas. Nah, fenomena-fenomena ini menurut saya seperti itu hanya pengalihan aja. Menurut saya ya, kita sebagai mahasiswa mungkin harus lebih jeli. Sebetulnya emang ada apa sih di balik hal ini, fenomena ini? Jadi supaya kita itu bisa lebih visioner lah. Karena negara-negara lain nggak membahas lagi sekarang, tapi kemapanan teknologi lah dan sebagainya. Itu mungkin. Terima kasih. Tausiahnya. Ya. Terima kasih kepada Adenin yang atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun ada yang ingin berpendapat gitu. Boleh. Ada nggak gitu, dipersilahkan sok sebebas-bebasnya. Mumpung lagi kajian. Atau emang udah paham mungkin ya? Insya Allah paham. Ini benar nggak ada yang mau ditanyain lagi atau berpendapat dari teman-teman diskusi malam ini? Itu bisa diskusikan terkait sejarahnya unsur spiritual, dari mana, seperti apa, apakah itu jadi kepercayaan atau hanya budaya, dari negara asalnya. Kemudian fenomena kalau di Indonesia seperti apa nih
Gimana? Nah, jadi lebih ke membahas tentang bagaimana sih gitu sejarah tentang spiritual munculnya di mana gitu. Apakah spiritual ini hanya emang untuk bersenang-senang ataupun memang dijadikan untuk bahan apa yang tadi tentang apa ya, lebih ke boneka yang memang diagung-agungkan gitu, spiritual gitu. oh iya. Sebetulnya di zaman Nabi Musa bukan tuh Firaun, itu di zaman Nabi Ibrahim tuh ya. Nah di zaman Nabi Ibrahim yang menyembah patung banyak. Kemudian di sebelum Nabi Muhammad diutus ada masa fatrah yang di atas Ka'bah itu banyak patung-patung. Dan itu bersangkutannya dengan keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwasannya yang diciptakan patung-patung yang seperti itu memiliki sebuah kekuatan. Dari sebuah kekuatan ya, sehingga mereka menyembah ke sana. Dianggapnya sebagai Tuhan. Itu dari zaman Nabi Ibrahim pun udah ada. Bahkan jauh sebelum itu. Sebelum itu yang arwah-arwah itu. Ketika Nabi Adam, ya kebetulan ini pembahasan Nabi Adam diciptakan. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga ya, itu di surga kan ada sebuah problematika permasalahan. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah menyuruhkan kepada seluruh makhluk itu, sebetulnya dia makhluk ya di sana, malaikat bersujud menghormati Adam, tetapi iblis yang di dalam Al-Quran dikatakan iblis, tidak mau sujud. Karena apa? Nah, di sini benih-benih misterius dalam sebuah kekuatan fenomenal sebuah benda. Karena iblis pun berpendapat seperti ini. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Saya lebih baik daripada Adam. Saya ini diciptakan dari api, kemudian Adam diciptakan dari tanah. Bagaimana saya harus menghormati Adam yang hanya diciptakan dari tanah? Iblis di sana ada beberapa alasan dalam kitab Al-Qurtubi. Kenapa? Api lebih diunggulkan dari tanah, sehingga si iblis itu menganggap dirinya tuh lebih wow, karena asal usul dia terbentuk dari apa? Terbentuk dari api. Nah, di sana karena emang api itu lebih memancarkan sebuah energi daripada tanah. Ada energi apa itu api itu? Kita pegang tanah gak apa-apa, tapi ketika dekat api ya luar biasa. Sehingga timbullah permasalahan. Kemudian diceritakan lagi di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi-nya bahwa ya, iblis itu karena minal jin, bagian dari jin, dan jin itu dari ifrit. Kemudian ada lagi bagiannya itu ada setan. Nah, setan itu bagian juga dari iblis, cuma dia diutuskan untuk menyesatkan Nabi Adam itu melalui dirinya. Nah, jadi setan itu udah ditanamkan pada diri kita, dalam darah kita. Seperti gini ditanya gini, Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, setan pun mengalir dalam darah kita. Makanya itu ada aliran terdekat seperti itu. Kalau lebih sejarahnya saya kurang tahu jujur aja gitu ya, terkait ini dari negara mana ataupun seperti apa. Yang jelas benih-benih dari sananya pun udah ada, dan ini
tercerminkan itu tuh di Nabi Ibrahim ketika membasmi patung-patung itu yang dianggap kemusyrikan. Itu sebetulnya bukan hanya spirit doang aja, apapun ini berbicaranya apapun, ketika bisa mengalihkan atau menggoyahkan keyakinan kita, wajib kita basmi. Karena berbicara akidah itu tegas, jelas gitu. Berbeda lagi dengan berbicara fikih, ekonomi, budaya, itu ada khilafiyah boleh ini boleh itu, tapi tidak dengan akidah, harus tegas, tidak boleh gitu. Nah, dalam akidah itu udah sepakat para ulama, bukan masalah khilafiyah lagi. Kemudian di Indonesia itu bagi saya pribadi ya, menganalisis itu bagaimana kita memandangnya saja. Kalau kita pakar ekonomi ataupun pembisnis, ya pasti analogi ini hanya bisnis ataupun yang lainnya. Kemudian kalau kita dari segi ustadz ataupun agamis gitu, menanggapi permasalahan ini akan berbeda-beda. Satu permasalahan ya bisa menjadi beragam perspektif orang itu, tergantung dari kacamata mana dia memandang, dari ilmu mana dia yang menggunakan gitu. Bagi saya seperti itu mungkin Kang Jan, karena emang ketika tadi lebih ketika menekankan kepada ekonomi, saya pun demikian setuju, karena kalau di survei ya di Kota Bandung tuh, yang dagang, yang jualan apapun itu jualannya, coba tanya satu persatu, kenapa kamu dagang, jualan ini jualan itu, jawabannya pasti ingin mencari uang, bukan menaati sunnah Nabi, jauh mungkin berbicara ke sana, ataupun ingin dapat pahala karena afdalul kasbi at-tijarah, enggak jauh, karena ingin dapat uang, usaha gitu, paling ke sana jawabannya. Nanti kalau padahal agama pun udah membackup gitu, udah berbicara bahwa afdalul kasbi at-tijarah, kasab yang paling utama itu adalah berdagang. Tapi yang dagang itu ya saya yakini gitu, keyakinannya itu pasti ketika ditanya ya mencari uang, jauhlah mencari pahala ataupun meneladani sunnah Rasul. Tapi bagi kita agar kita lebih istimewa ketika mau berbisnis ataupun berjualan, luruskan dulu niat kita untuk apa gitu, untuk meneladani sunnah Rasul. Dan insya Allah ketika kita niatnya untuk akhirat, dunia pun akan mengejar kita, insya Allah aja. Bagi saya mungkin segitu dari saya, Kang Jan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terkait sejarahnya mohon maaf, saya belum sempat baca itu dari mana, nggak sama sekali gitu. Kalau mau lihat chat itu gimana ya? Itu ada pertanyaan di Pak. Itu apa ya? Ada pertanyaan lagi dari bacakan aja pertanyaannya. Oke. Ini kan Mau langsung dijawab oleh Kang Aryan. yang mengoleksi hal seperti itu adalah hal yang biasa di zaman sekarang.
Ini yang saya permasalahkan bukan mengoleksi. Silahkan kalau yang punya bakutu akik 1.000 ataupun 2.000 ataupun ini masalah keyakinan. Nah, jangan sampai kita menjual keyakinan kita kepada barang-barang itu. Kalau teteh nih ya, teteh ataupun siapa ingin mengoleksi apa yang disukanya, kucing ke apa itu, silakan. Apalagi itu untuk menggairahkan hidup gitu, silakan saja. Itu emang udah biasa. Yang saya berbicara ini adalah tentang akidah ataupun agamanya gitu. Sudahkah untuk penjelasannya? Ya gitu. Jadi kalau ingin tadi kan saya berbicara ada hukum adat, hukum akal, kemudian ada hukum syara. Ketika emang udah dikatakan sebuah hal lazim biasa dalam hal yang demikian itu mengoleksi barang-barang yang kita sukai, baik itu sendal, suka sendal banyak kan lebih 1.000 sendal di kamar, kemudian suka boneka banyak gitu, silahkan gitu. Yang perlu di ini tuh yang kita harus kontrol itu mana sih gitu ya. Yang harus kita kontrol itu adalah hatinya gitu. Untuk apa? Kalau hanya untuk hiburan silahkan gitu, hanya hiburan saja, tidak ada masalah. Baik, terima kasih Kang atas penjelasan. Gimana Teh Ayu untuk penjelasan dari Kang Ariana? Apakah ingin berpendapat ataupun ada yang ingin kurang puas dengan penjelasannya? Boleh ditanyakan lagi. Nah gini Kang, kalau semisal gini, kita tuh punya teman tuh, dia tuh yakin sama hal-hal yang kayak gitu kan. Nah tapi kita tuh udah tahu, tapi kita tuh gak ada niatan buat ngingetin dia gitu atau ngasih tahu gitu. Itu gimana gitu? Jadi konteksnya ingin dakwah gitu, ingin kalau kita gini aja ya, kita udah berusaha sedemikian rupa, berbagai cara dan teknik telah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, kemudian alur dakwah pun udah kita jalankan, kita pasrahkan kepada Allah. Karena jangankan Teh Ayu ataupun saya, Nabi Muhammad pun tidak bisa merubah keyakinan seseorang. Bahkan Nabi Muhammad kan dapat bukan tegurannya, sebuah peringatan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, bahkan itu Allah menegaskan dengan kalimat inna yang menandakan ini adalah bukan sebuah permainan. Innaka ini tauhid itu bukan sebuah permainan. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah man kepada orang ahbabta yang engkau cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yahdi bisa memberikan hidayah mayasa terhadap siapapun yang ia kehendaki gitu. Jangankan Teh Ayu ataupun kita, nah, itu di luar kemampuan kita. Yang penting kita udah memperingati, kemudian udah menganggapnya dengan sedemikian banyak, ya udah serahkan kepada Allah. Itu dakwah bukan urusan manusia. Kita hanya bisa isti'anah, meminta pertolongan, dan kemudian beribadah. Tuh, gitu Teh Ayu. Nah, jadi Teh Ayu jangan pusing gitu, karena itu udah bukan urusan Teh Ayu, itu udah urusan Tuhan. Jadi jangan Teh Ayu urusi gitu ya. Kalau udah. Baik, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan ataupun berpendapat lagi sebelum sesi kajiannya?
mungkin terakhir dari saya kalau udah ya saya ingin apa, Suara. nggak ada suaranya. Nanti Apa ada gak? halo. Tes. Kayak Ini apa sih? Ini teh keluar. Masih. Nanti ada 5. Halo. Iya kan? Ya, mohon maaf barusan ada gangguan kayaknya. Ya, bagaimana kan ada maksudnya ada materi lagi ya yang ingin disampaikan sebelum kajiannya ditutup. Ya, mungkin dari saya mengutip ataupun menggarisbawahi salah satu ayat dari yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana Allah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah menegaskan bahwasanya ada kewajiban dan ada hak kita sebagai manusia. Allah mendahulukan dengan kalimat iyyaka na'budu, itu adalah merupakan sebuah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah dengan tanpa menyekutukan dengan hal sekecil apapun, dengan hal apapun. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan itulah hak kita yang harus kita peroleh dari Allah. Ya. Jadi ketika kita meminta sebuah pertolongan kepada Allah, itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ya. Menuntut hak itu adalah sebuah kewajiban. Hak kita sebagai hamba meminta pertolongan kepada Allah, beristianah kepada Allah, itu juga merupakan sebuah ibadah kita hambanya. Jadi kita kalau ingin hidup bahagia, senang, tentram di dunia dan bahagia nanti di akhirat, amalkanlah, beribadahlah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah agar kita hidupnya menjadi mudah. Semoga kita semuanya di sini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Ya, terima kasih kepada Kang Ariana Effendi atas penyampaian materi tentang tema pada kajian hari ini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan pada kajian kali ini kita diberikan pengetahuan lah tentang spiritual itu. Mungkin sedikit ya dari pembahasan kajian pada malam hari ini. Jadi spiritual itu bisa dikatakan adalah boneka arwah yang memang dari sebagian kalangan itu diagung-agungkan gitu. Bahkan beberapa kalangan juga ada yang menjadikan boneka atau boneka arwah ini, spiritual ini sebagai sebuah media untuk agamanya masing-masing gitu dan sebagainya mungkin. Tapi untuk boneka arwah ini balik lagi ke diri kita masing-masing gitu, untuk dijadikan hanya untuk bersenang-senang atau dijadikan ajang untuk bersenang-senang ataupun dijadikan sebagai paranormal bisa dikatakan. Jadi dia memikirkan bahwa boneka ini mempunyai arwah yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa memakmurkan mereka. Tapi itu balik lagi ke diri mereka yang memang mengadopsi boneka arwah tersebut. Bahwa ketika kita membahas tentang ruh dan sebagainya, ruh adalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibahas oleh manusia, menurut Kang Ariana tadi juga disebutkan bahwa tidak akan pernah menemukan ilmu yang yakin gitu ketika kita membahas tentang ruh itu.
Jadi kita sebagai manusia yang memang beragama Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memang harus benar-benar meyakinkan bahwa semuanya hanya ada yang paling atas Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengagung-agungkan, tidak boleh maksudnya menomor-satukan bahwa itu bisa memakmurkan. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang memang sudah bisa hadir pada kajian online pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya mungkin dari kesibukan yang lain gitu. Saya moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua jangan dulu pada keluar, boleh on cam untuk melakukan sesi foto